Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Kualifikasi Piala Eropa 2024, Inggris bantai Malta 4-0. Kualifikasi Piala Eropa 2024 Grup C mempertandingkan Malta versus Inggris. Laga berlangsung di Takali National Stadium. Inggris mendominasi pertandingan dan berhasil mencetak 4 gol tanpa balas lewat gol bunuh diri Ferdinando Apap di menit ke-8. Trent Alexander-Arnold di menit ke-28. Harry Kane di menit ke-31. Dan Callum Wilson di menit ke-83. Kemenangan ini membuat Inggris kukuh di puncak grup C dengan 9 poin. Malta tidak beranjak dari posisi buncit tanpa meraih 1 pun poin dari 3 pertandingan. Kualifikasi Piala Eropa 2024, Prancis libas Gibraltar 3-0. Prancis bertandang ke Estadio do Algarve pada lanjutan kualifikasi Euro 2024. Tim tamu sudah langsung unggul saat pertandingan baru berjalan 3 menit lewat aksi Olivier Giroud. Setelahnya, Prancis berhasil menambah 2 gol lewat aksi Kylian Mbappe di menit ke-45+3. Dan gol bunuh diri Ayman Moelhi di menit ke-78. Prancis pun menang 3-0 dan masih sempurna dari 3 pertandingan grup B kualifikasi Piala Eropa 2024. Laga persahabatan Jerman tumbang di tangan Polandia 0-1. Polandia versus Jerman tersaji pada FIFA Matchday di National Stadium Warsawa. Kedua tim tampil menyerang sejak menit pertama. Kebuntuan pecah memasuki menit ke-31. Jakub Kiwior berhasil membawa Polandia unggul atas Jerman. Gol tersebut ternyata menjadi satu-satunya di laga ini. Polandia pun menang 1-0 atas Jerman. Ribut-ribut di laga AS versus Meksiko, wasit keluarkan 4 kartu merah. Laga AS versus Meksiko berjalan panas di Allegiant Stadium, Las Vegas. Di laga itu, AS sempat memimpin 2-0 sejak babak pertama. Babak kedua, laga baru berjalan panas. Dimulai dengan beberapa pelanggaran berbuah kartu kuning. Keributan pertama pecah di menit ke-69. Keributan terjadi lagi menjelang waktu normal habis. Kali ini melibatkan Serginho Dest dan Gerardo Arteaga. Total 4 kartu merah dan 9 kartu kuning dikeluarkan wasit Ivan Arcedes. Laga sendiri dihentikan di menit ke-90 menyusul nyanyian homofobik dari tribun. Laga berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan AS atas Meksiko setelah Ricardo Pepi ikutan bikin gol. Presiden AFA terpukau dengan sambutan PSSI saat timnas Argentina baru tiba di Indonesia. Meski tidak ada supporter, timnas Argentina tetap mendapatkan sambutan yang hangat dari para petinggi PSSI. Turut hadir dalam penyambutan itu adalah Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali, dan beberapa anggota Komite Eksekutif seperti Arya Sinulinga dan Sumarji. Sambutan sederhana itu ternyata tetap membuat pihak Argentina merasa senang. Apalagi mereka mendapatkan selendang ciri khas Indonesia ketika baru saja tiba di tanah air. Hal itu semualah yang pada akhirnya membuat Claudio Tapia senang dengan sambutan yang diberikan PSSI. Tidak lupa ia pun berterima kasih kepada PSSI dan Ketua Umum Erick Thohir lantaran sudah berjuang untuk dapat mewujudkan pertandingan timnas Indonesia versus Argentina. Ferdinand harap akuisisi MU tuntas segera. Proses ambil alih Manchester United kabarnya berjalan positif dan penjualan sudah di tahap lanjutan, merujuk pemberitaan dari media Inggris The Times. Proses tersebut mungkin masih butuh sedikit waktu untuk rampung sepenuhnya. Menurut laporan tersebut, proses persetujuan itu bisa memakan waktu di kisaran 8 sampai dengan 10 pekan.
Tetapi mantan pemain MU Rio Ferdinand masih menyimpan harapan prosesnya bisa dipercepat. Jika ambil alih selesai sebelum perekrutan MU dimulai, klub akan mendapatkan keuntungan dalam membentuk skuad untuk musim depan. MU masih pertahankan Mason Greenwood. Dalam situs resminya, MU merilis daftar pemain yang dipertahankan jelang musim 2023-2024 bergulir. Nama Mason Greenwood muncul sebagai yang bertahan di Old Trafford. Greenwood memang masih terikat kontrak di MU. Pemain berusia 21 tahun itu masih punya kontrak sampai 2025. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan nasibnya meski masih dipertahankan. Mason Greenwood sendiri sudah diasingkan Manchester United sejak tersandung kasus dugaan pemerkosaan dan kekerasan ke pacarnya pada awal 2022. Setan Merah memarkirnya, tak memainkannya lagi. Pep Guardiola akan ditinggal asistennya lagi. Usai membawa si tim juara Liga Inggris 2021-2022, Guardiola kehilangan Juan Malillo yang menggantikan Xavi Hernandez di klub Qatar Al Sadd. Enzo Maresca dipromosikan dari tim City U23. Bersama Maresca dan Rodolfo Borrell, Guardiola membawa City meraih hasil gemilang musim ini dengan menyapu bersih 3 gelar bergengsi di Premier League, Piala FA, dan Liga Champions. Sayangnya kebersamaan Guardiola dan Maresca cuma bertahan semusim sebab Maresca mendapat tawaran untuk melatih Leicester City yang baru saja terdegradasi ke Championship. Dikutip Sky Sport, Maresca sudah menerima tawaran Leicester untuk menjadi pengganti Dean Smith. Pembicaraan sudah memasuki tahap final terkait kontrak yang tentunya menyangkut gaji. Chris Smalling perpanjang kontrak di Roma. Chris Smalling masih akan memperkuat AS Roma dalam 2 tahun ke depan. Smalling memperpanjang kontraknya di Roma sampai 2025. Sejak direkrut dari Manchester United pada 2019, Smalling menjadi andalan di lini belakang Roma. Hingga kini bek asal Inggris itu sudah mencatatkan 143 kali penampilan bersama Giallorossi. Smalling mengaku tak sulit memutuskan untuk memperpanjang kontraknya di Roma. Dukungan fans membuat Smalling betah di ibu kota Italia itu. Salah perpisahan Zlatan Ibrahimovic akhir mengharukan di AC Milan tanpa sebut kenangan di Inter. Zlatan Ibrahimovic mengumumkan salah perpisahan dengan menyebut klub-klub yang pernah dia bela. AC Milan paling spesial karena menjadi satu-satunya yang dia bela dalam 2 periode. Hal unik seperti dilansir dari Sport Mediaset, Zlatan seperti melupakan klub tetangga yang lebih dulu mendatangkannya ke Liga Italia sebelum Rossoneri Inter Milan. Dia seperti luput menyinggung Inter saat mengulas kenangan-kenangan klub-klub yang berjasa membentuk karirnya sebagai pesepak bola secara berurutan. Usai tegaskan bertahan di Barcelona, Rafinha pasang target muluk-muluk musim depan. Setelah memutuskan untuk bertahan, winger Barcelona Rafinha mengungkap bahwa targetnya musim depan adalah membawa Barcelona menjuarai Liga Champions. Target tersebut terbilang muluk-muluk jika melihat performa Barcelona dalam 2 musim terakhir di ajang tersebut. Saya akan terus di Barca musim depan dan seterusnya, kata Rafinha, seperti dikutip dari Mundo Deportivo. Liga Champions adalah target untuk musim depan. Kami memiliki manajer yang memiliki pemahaman mendalam tentang gaya permainan Barcelona. Seseorang yang mengenal klub luar dalam. Lanjutnya, Ilkay Gundogan resmi masuk daftar pemain yang dilepas Manchester City. Kapten Manchester City Ilkay Gundogan masuk dalam daftar pemain yang dilepas The Citizen musim panas ini. Masuknya Gundogan dalam daftar pemain yang akan dilepas Manchester City sebenarnya bukan hal yang mengejutkan, sebab sang pemain terus dirumorkan ingin meninggalkan Manchester City pada akhir musim 2022-2023, tepat saat kontraknya habis. Setelah meninggalkan Manchester City, Gundogan dikabarkan bakal bergabung dengan raksasa Liga Spanyol Barcelona. Sejumlah laporan bahkan menyebut Gundogan dan Barcelona sudah sepakat secara verbal untuk kontrak selama 3 tahun.
Mateo Kovacic sepakat gabung Manchester City. Satu lagi pemain Chelsea yang akan meninggalkan Stamford Bridge di musim panas ini. Sosok Mateo Kovacic dilaporkan sudah selangkah lebih dekat untuk pindah ke Manchester City. Fabrizio Romano menyebut bahwa proses transfer Kovacic ke Etihad Stadium dalam waktu dekat ini akan segera selesai. Manchester City dan Chelsea dikabarkan sudah mencapai tahap akhir negosiasi. Sang gelandang memang ingin cabut dari Chelsea, jadi ia disebut sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan The Citizen sejak beberapa hari yang lalu. Mereka kabarnya akan membayar sekitar 34 juta pound sterling ke Chelsea untuk mengamankan jasa mantan pemain Real Madrid tersebut. Rodri untuk Ballon d'Or 2023. Setelah meraih treble winners bersama Manchester City, Rodri kini diambang prestasi internasional setelah melaju ke final Nation League dengan melibas Italia 2-1 di semifinal. Fans pun bereaksi memberi penilaian bahwa gelandang berbakat itu sangat layak didaulat sebagai pemenang Ballon d'Or 2023. Menurut fans, tidak ada alasan untuk tidak memberi penghargaan Ballon d'Or edisi kali ini kepada sang gelandang. Lupakan Harry Kane, MU kejar lagi Antoine Griezmann. Spekulasi siapa striker baru Manchester United memasuki babak baru. Tim berjuluk Setan Merah itu berencana untuk mengejar kembali Antoine Griezmann. Sebenarnya target awal MU adalah Harry Kane, namun kans mendatangkan striker asal Inggris itu mendekati nol, sehingga MU harus mencari opsi lain. Dilansir Visa Has, Manchester United sudah lama tertarik untuk mengamankan jasa Griezmann. Alasan lain mengapa Manchester United mengejar tanda tangan Griezmann karena harga sang striker cukup terjangkau, yakni 25 juta euro saja. Romeo Lavia jadi gelandang yang ditargetkan oleh Liverpool. Perburuan Liverpool akan gelandang baru rupanya belum selesai, karena saat ini mereka bahkan menargetkan gelandang Southampton Romeo Lavia. Ketertarikan Liverpool akan Lavia sendiri bersumber dari usia sang gelandang yang masih cukup belia. Di usianya yang baru 19 tahun, mantan pemain Manchester City tersebut membuktikan dirinya sangat potensial dan konsisten sehingga dipercaya menjadi pemain inti di skuad Southampton. Keinginan Liverpool dan klub ini sepertinya juga akan membuahkan hasil yang positif, karena dari sisi Southampton sendiri sepertinya terbuka untuk menjual sang pemain dengan harga 50 juta pound sterling. William Saliba putuskan tetap bertahan di Arsenal. Bek Arsenal, William Saliba dikabarkan memutuskan untuk tetap bertahan di skuad Arsenal lebih lama lagi. Kabar ini dilaporkan oleh jurnalis Italia Fabrizio Romano yang menyatakan apabila setelah melalui proses yang cukup alot, sang pemain akhirnya memutuskan untuk menaikkan kontrak dan memperpanjang masa baktinya di Arsenal. Untuk perpanjangannya sendiri diketahui apabila Saliba memutuskan untuk memperpanjang masa baktinya sampai dengan tahun 2027 yang akan datang. Sebagai tambahan di dalam kontraknya ada opsi perpanjangan 1 tahun atau sampai dengan tahun 2028. Chelsea akhirnya ucapkan selamat tinggal pada Timo Bakayoko. Chelsea akhirnya melepas Timo Bakayoko setelah 6 tahun berada di Stamford Bridge. Dengan hanya bermain sebanyak 43 kali untuk klub, Timo Bakayoko tiba dari Monaco pada 2017, namun ia hanya tampil dalam jumlah terbatas untuk Chelsea dan sering dipinjamkan. Mereka menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemain asal Prancis tersebut, meskipun ia kemungkinan akan menjadi salah satu rekrutan terburuk yang pernah dimiliki klub. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!